Baik, selamat siang. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Irma Greni Huarseran, NPM 12200015. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya akan menjelaskan hipotesis, populasi, dan sampel. Pertama-tama saya akan menjelaskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan usul fungsi hipotesis. 1. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. 2. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Fungsi hipotesis menurut Nassuntion. 1. Untuk menguji kebenaran suatu teori. 2. Memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. 3. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. 1. Harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. 2. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari 2, maka biasanya satu variabel tergantung pada variabel bebas. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis kedua. 1. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna. Tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis ketiga. 1. Harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. 2. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis yang dinyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Misalnya, orang Jawa halus budidayanya di sikapnya lemah lembut. Jika ada bunyi hewan tenggeret, maka musim kemarau mulai tiba. Jika hujan kota Jakarta banjir, kebenaran-kebenaran umum seperti atas yang sudah diketahui oleh orang banyak pada umumnya, jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Jenis-jenis hipotesis yang kedua. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataan dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kompleksitasaan dunia tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai ototerisme akan membantu kita memahami, misalnya dalam dunia kepemimpinan, hubungan ayah dalam pendidik anaknya. Pengetahuan mengenai ide motivisme akan membantu kita memahami munculnya seorang pemimpin. Jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel
Hipotesis ini merumuskan hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesisnya, penelitian harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya sehingga variabel tersebut berubah. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. 2. Hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. 3. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Cara merumuskan hipotesis. 1. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Rumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Adapun antara promosi dan volume penjualan. Hipotesis operasional 1. Hipotesis operasional ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional, variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Hipotesis operasional 2. Hipotesis operasional dijadikan menjadi 2, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Maka bunyinya hipotesis. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan HO atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima maka HO ditolak, artinya ada hubungan antara cara memberikan instruktur terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. 2 jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu menolak hipotesis yang harus diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa. Menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta. Macam-macam kekeliruan. 1. Kekeliruan macam 1 adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dinamakan kekeliruan. Peluang membuat kekeliruan macam disebut juga taraf signifikan, taraf arti, taraf nyata. Atau A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. 2. Membacanya. A sama dengan 0,05, taraf nyata 5%, artinya kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima, atau kira-kira 96%, yakni membawa kesimpulan yang dibuat benar. Peluang salahnya kekeliruan sebesar 5%. Pengujian hipotesis. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis. Jika alternatif A mempunyai perumusan tidak sama, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat 2 daerah kritis masing-masing pada ujung distribusi. Luas daerah kritis pada tiap ujung adalah 1,5%. Karena adanya 2 daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji 2 pihak. Jika alternatif A yang mempunyai perumusan lebih besar, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat 1 daerah yang letaknya di ujung sebelah kanan. Luas daerah kritis adalah karena adanya 1 daerah penolakan ini,
maka pengujian hipotesis dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Untuk alternatif yang mempunyai perumusan lebih kecil, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kiri. Luas daerah kritis adalah A. Karena adanya satu daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Kriteria digunakan diterima H jika statistik yang dihitung berdasarkan penelitian lebih besar dari D, sedangkan dalam hal lainnya ditolak.